dan ya seru banget. Plus, kamu bakal dapat free upgrade skill pemadaman kebakaran. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pelatihan gratis Aqualita dengan tema Kupas Tuntas Digitalisasi Safety dan Peran Teknologi dalam Manajemen K3. Perkenalkan, nama saya Adel yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Aqualita dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman kita bersama. Harapannya apa yang kita belajar di hari ini dapat menjadi bekal yang aplikatif dan bermanfaat di lingkungan kerja masing-masing. Sebelum kita masuk ke sesi inti, izinkan saya menyapa rekan-rekan peserta terlebih dahulu. Halo kakak-kakak semua, bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Alhamdulillah baik. Oke, semoga semangat ya mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Boleh dong saya bertanya terlebih dahulu ya, siapa di antara peserta yang sekiranya pagi ini dari kota terjauh atau dari provinsi mana? Boleh open mic? Boleh open kamera? Dari mana, Bapak, Bapak Ibu? Ya, Halo, ya, izin saya Bambang dari Wanam, Merauke. Merauke, luar biasa, sangat jauh, Bapak. Terima kasih atas antusiasmenya. Lalu siapa peserta yang terdekat nih dari lokasi saya di Semarang? Siapa yang terdekat kira-kira? Ada? Silakan open mic. Saya Semarang dari Rizal, Masya Allah Kak Rizal. Dekat sekali ya, boleh mampir ke Aqualita loh kapan-kapan. Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelatihan hingga selesai. Ayah, kami juga menghimbau kepada rekan-rekan semuanya untuk selalu menyalakan kamera ya, agar suasana pelatihan pagi ini selama 2,5 jam dapat terasa lebih interaktif dan juga hangat. Untuk seluruh peserta, mohon mengikuti pelatihan hingga selesai karena daftar hadir akan diisi bersamaan dengan post-test sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Sertifikat akan diterbitkan apabila peserta memperoleh nilai post-test minimal 80. Nilai dapat langsung dilihat dan kemudian apabila belum memenuhi 80, masih dapat mengulangi lagi sampai pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga akan ada giveaway untuk pemenang. Oke. Oke, selanjutnya kami akan sampaikan safety induction agar rekan-rekan peserta dapat mengikuti pelatihan dengan nyaman. Next, Kak. Oke, mohon memastikan posisi duduk yang ergonomis, area kerja aman, serta koneksi internet dalam kondisi stabil. Untuk menjaga fokus, silahkan siapkan minuman, lakukan istirahat mata dan juga peregangan secara berkala. Selama kegiatan berlangsung, kami mohon partisipasi aktif agar rekan-rekan dapat menikmati proses belajar pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, Aqualita merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2006 dan bergerak di bidang pengembangan sumber daya alam. Maaf, sumber daya manusia.
berbasis di Semarang dengan kantor cabang di Jakarta dan juga di Cepu. Aqualita melayani peserta dari seluruh Indonesia, mulai dari pelatihan in-house, offline, dan juga online. Kami menyelenggarakan berbagai program pelatihan seperti Kemenaker RI, BNSP, hingga program non-sertifikasi seperti awareness ISO dan pelatihan pengembangan kompetensi lainnya. Melalui program-program ini, Aqualita berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi SDM agar semakin unggul dan berdaya saing. Sesuai dengan tagline kami, Aqualita selaras menuju kesuksesan. Berikut jadwal pelatihan sertifikasi Aqualita yang fix running Mei 2026. Program mencakup bidang Kemenaker RI, BNSP, serta Migas Cepu. Untuk rekan-rekan yang fresh graduate, kita juga ada pelatihan AK3U Kemenaker RI dan juga BNSP. Oke, jadi untuk rekan-rekan jangan ragu mengembangkan kemampuan bersama Aqualita karena kalau sudah jadi alumni, kita ada kelas eksklusif upgrade skill gratis sertifikat hanya untuk alumni. Oke, next. Lalu kenapa sih kita harus pelatihan bersama Aqualita? Nah, karena Aqualita telah berpengalaman lebih dari 19 tahun, didukung trainer ahli dengan materi berstandar nasional dan internasional. Juga Aqualita menyediakan program pelatihan yang lengkap, tentunya dengan metode belajar yang inovatif dan juga fleksibel. Berikut feedback dari teman-teman yang pernah ikut pelatihan di Aqualita. Oke, yang masih penasaran boleh cek di sosial media kami, ada di website aqualita.com, kemudian Instagram @aqualita, lalu ada di TikTok Adikria Aqualita, dan juga LinkedIn kami ada di Aqualita Training Certification Consulting. Oke, baik. Selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Indra K. Pratomo, SKM. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, suara saya jelas ya? Jelas sekali, Bapak. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang praktisi dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang safety, digital, dan juga teknologi. Oke, di berbagai industri saat ini kita tidak mungkin tidak bersinggungan dengan teknologi ya, teman-teman. Nah, di sini nih proses digitalisasi tersebut menjadi sangat penting. Nah, mari kita kupas tuntas bersama Bapak Indra. Sebelum itu, izin saya Bapak Indra untuk mengambil foto bersama terlebih dahulu ya bersama peserta ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya boleh di-on-kan kameranya ya untuk ambil dokumentasi. Nah, boleh di-on-kan semuanya izin Bapak Ibu supaya nanti waktu di-upload di sosial media kami terlihat wajah Bapak Ibu ini ya. Ini kan udah dapat satu-satu loh.
Oke, sudah mulai terlihat. Ayo, yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi pagi ini. Oke, saya izin ambil dokumentasi ya. Pertama, Bapak Ibu silahkan gaya senyum terlebih dahulu. Silahkan berikan senyuman terbaik Bapak Ibu. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian zero accident seperti ini Bapak Ibu dapat diikuti. Oke, saya izin ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah ini kita langsung saja lanjut ke materi. Kepada Bapak Indra, kami persilakan. Silakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adelia. Eh, Waktunya berapa menit, Mbak, kalau boleh tahu? Waktunya nanti sampai jam 11.30 WIB, Bapak. Oke, nanti saya menyesuaikan ya. Oke, baik, Bapak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, oke baik. Terima kasih. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal semuanya. Terima kasih atas undangannya, tim Aqualita ya, bisa sharing di pagi hari ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat dan selamat ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai gitu ya, judul kita hari ini sedikit tidak biasa. Mungkin eh, belum pernah mendengar apa materi tentang ini. Jadi saya akan coba sedikit pelan-pelan dan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan di kolom chat gitu ya, atau nanti kita bisa bisa berdiskusi setelah sesi selesai. Jadi judul kali ini adalah Adapting Safety Behavior in Digital Era gitu ya. Nah, sedikit perkenalan, mungkin Bapak Ibu silakan eh, bisa terkoneksi juga di LinkedIn ya. Kita saling silaturahmi di LinkedIn, bisa scan QR code ini, atau bisa search nama saya di LinkedIn Indra Pratomo. Sekarang ini saya berprofesi sebagai spesialis di SAE, Proses and Data Analytics, saat ini di BUMA ya, Bukit Makmur Mandiri Utama. Kemudian selain itu saya juga ada beberapa pengalaman sebelumnya sebagai HSE juga karena background saya sebetulnya adalah safety dari Kesmas ya SKM Kesmas K3. Saat ini juga saya sedang mengambil studi master di Universitas Indonesia juga di bidang K3. Ini sedikit pengalaman saya sebelumnya pernah di AMKPR Oil Services, kemudian di Sepedia Global Technology, eh, menjadi konsultan di sana, kemudian di Freeport Indonesia di eksplorasi, kemudian di Schlumberger untuk area Jawa dan Sumatera gitu ya, untuk ASC koordinator. Jadi ini sedikit beberapa pengalaman saya, beberapa nggak saya tulis juga, dan untuk apa ya menopang apa pengalaman di bidang digitalisasi beberapa kali memang di Sepedia itu saya menjadi project manager untuk proses transformasi digital di HSE. Oke, nah ini sedikit eh, apa namanya beberapa aspek atau item yang akan kita bahas. Beberapa akan saya skip sepertinya karena mungkin tidak cukup waktunya. Tapi jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat ya. Oke, kita mulai dengan digital era. Nah, menurut laporan yang dirilis oleh We Are Social ya, ini adalah sebuah laporan nirlaba atau apa namanya non-profit yang merilis beberapa data. Saya yakin sebenarnya 2026 udah ada, cuma mungkin saya belum sempat melampirkan di sini bahwa ternyata dari total populasi di Indonesia sebesar 285 juta, jumlah smartphone
itu ternyata lebih besar dibanding jumlah populasinya, yaitu 356 juta di sini. Di mana perubahannya ternyata 1,6% lebih tinggi dari tahun lalu. Ini akan terus meningkat sepertinya ya kalau melihat trennya, tren positif. Sehingga rasio kita, populasi dengan smartphone, itu adalah 125% smartphone lebih besar dibanding total populasi di Indonesia. Yang menggunakan internet dari gawai tersebut secara aktif itu juga meningkat 8,7% dari tahun lalu atau alias 17 juta penggunaan tambahan ya pada tahun 2025 dengan total jadi sebesar 212 juta pengguna. Nah, dari 212 juta pengguna internet itu ada 143 juta pengguna sosial media yang ada di Indonesia. Itu tahun 2025 ya. Sehingga kalau kita perkirakan di 2026 ini akan meningkat. Populasi dan total identitas atau akun sosial media kita itu setengah ternyata. Setengah populasi kita sudah memiliki akun sosial media. Kalau secara jumlah gitu ya. Nah, pada penggunaan internet tadi yang dari 212 juta pengguna, yaitu sebesar 74,6%, ternyata yang mengakses dengan menggunakan mobile phone itu sebesar 98,7%, sangat besar, besar sekali di sini. Dengan average daily time spend atau waktu yang rata-rata dihabiskan untuk berselancar di internet dalam satu harinya atau 24 jam, itu adalah 7 jam 22 menit. Gitu. Jadi ini sedikit fakta sebelum kita masuk ke era digital. Nah, masuk ke konteks health ya, and safety gitu ya. Beberapa penggunaan itu ditujukan untuk penggunaan aplikasi atau website yang berhubungan dengan kesehatan. Itu sebesar 20,4%. User kita itu mengakses ke aplikasi digital health atau fitness website yang ada di aplikasi mobile. Kemudian yang ngecek ke kesehatan dalam bentuk telemedicine atau dalam bentuk lain untuk konsultasi kesehatan itu sebesar 17,4%. Kemudian untuk pengorderan obat-obatan secara umumnya gitu ya, itu juga sebelum membeli user kita terlebih dahulu menggunakan internet untuk mengetahui ini obat apa. Itu ada 92,9%. 18,1% pengguna internet memiliki smartwatch atau device wearable seperti itu, dan 6,1% menggunakan wristband atau smartband. Ini bisa dilihat oleh rekan-rekan di link ini ya. Nanti mungkin materinya bisa disampaikan oleh tim Aquarita ke rekan-rekan semua para peserta. Jadi itu menarik banget bagi yang punya bisnis digital, yang berkecimpung di digital marketing. Insight ini sangat menarik. Gitu. Paparannya terputus, Pak. Halo? Paparannya terputus. Oh, sorry, mohon maaf. Tadi sampai mana ya? Oke. Masih digital tadi itu, Pak. Data Ya, itu. saya ulang sedikit ya, Pak Bambang. Terima kasih atas remindernya. Jadi, ini adalah sedikit intro gitu ya, sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu di mana penggunaan digital environment, digital application yang ada di Indonesia itu sudah sangat tinggi. Gitu ya. Kita sebagai profesional di safety K3 itu bisa harus memanfaatkan ini sebagai leverage kita gitu ya. Untuk kita gunakan untuk kepentingan di K3. Oke, kita masuk ke transformasi digital. Ini gambaran ojek pangkalan yang mungkin 15 tahun, 20 tahun lalu ya kita jumpai ya. Jadi zaman dulu kan kalau kita mau pergi naik ojek, kita harus pergi ke satu tempat di mana ojek itu berkumpul, yaitu namanya pangkalan ojek gitu ya. Nah, tapi sekarang ternyata tidak. Kita bisa memesan melalui aplikasi gitu ya, aplikasi mobile yang ada di device kita, di smartphone kita untuk memesan ojek. Sehingga apa? Sehingga behavior itu berubah. Behavior para customer ojek yang tadinya berjalan menghampiri ojek, sekarang ojek yang menghampiri si customernya. Namun ternyata
ada behavior yang di-expect muncul seperti itu, yaitu yang di-expect oleh para pembuat aplikasi. Tapi juga ada behavior yang mungkin tidak di-expect sejak awal, yaitu ternyata ojek itu juga sebenarnya ujung-ujungnya berkumpul dalam satu titik, terutama pada jam-jam sibuk dan pada titik-titik tertentu yang merupakan titik konsentrasi para pengguna ojek. Contohnya di sini, kalau di Jakarta gitu ya, kalau kita lihat sore hari, itu biasa ojek udah ngumpul di satu titik yang kadang-kadang memang disediakan oleh gedung, pengelola gedung gitu ya. Atau memang ngumpul aja ada di situ karena menunggu orderan masuk gitu. Jadi perilaku juga berubah ternyata. Nah, berikutnya jalan tol. Dulu kita sebelum melewati jalan tol, kita harus prepare dulu tuh apa uang kecil untuk kita membayar loket tol supaya bisa menggunakan jalan tol. Nah, behavior juga terbentuk di sini dari sisi pengguna atau kita menyiapkan uang cash dan dari sisi pengelola tol juga harus menyiapkan uang kembalian. Jadi bayangin gitu ya, istilahnya ada logistical nightmare di mana setiap loket tol itu harus menyiapkan sekian banyak recehan atau uang kembalian untuk disiapkan apa sebagai uang kembali kepada pengguna tol. Nah, behavior itu berubah sekarang dengan adanya e-tol atau flash atau tap cash dan lain-lainnya gitu ya, yang dimana kita bisa gunakan tanpa harus memiliki atau menggunakan uang cash. Behavior juga berubah di banyak hal, di banyak tempat, di banyak aktivitas gitu ya. Yang mana yang pertama gitu ya, kemarin di beberapa waktu lalu kita digegerkan dengan adanya penjualan kain kafan melalui e-commerce. Yang mana sebelumnya nggak pernah kepikiran bahwa ternyata ada penjualan kain kafan menggunakan apa alat berbasis online seperti e-commerce. Kemudian pemesanan tiket yang dulu kita harus datang ke loket di stasiun kereta atau di mana travel agent atau di terminal bis. Saat ini kita udah bisa langsung 5 menit sebelum berangkat kita pesan melalui aplikasi. Payment juga sama, payment yang tadinya cash kita bisa QRIS. Saya nggak pernah kebayang bahwa ke Thailand nggak perlu bawa uang cash karena QRIS kita berlaku di sana, Singapura, Malaysia, Thailand, dan soon dalam waktu dekat China akan juga menggunakan bisa menggunakan QRIS yang dihasilkan oleh kita di Indonesia. Kemudian Zoom, meeting online ini juga sangat berubah perilaku kita dalam bekerja, dalam belajar pada saat COVID kemarin. Pertemuan tidak lagi harus tatap muka, tetapi juga bisa menggunakan online tool seperti meeting online yang kita lakukan sekarang ini gitu ya. Film kita harus dulu, kalau masih ingat generasi-generasi yang udah agak senior nih ya, pergi ke rental video, kemudian memesan beberapa video, harus kembali setelah sekian hari gitu ya. Ya, jadi behavior sekarang berubah karena adanya platform streaming menonton film gitu ya. Dan ini juga Roblox atau game-game yang ada di device kita, maupun anak-anak kita juga mengubah cara kita bermain game. Nah, di HSC sendiri, kalau kita lihat ya, dalam 20 tahun terakhir itu cukup masif perkembangannya. Pada tahun 2005, itu muncul banyak aplikasi reporting HSE yang berbasis desktop. Web saat itu mungkin sudah muncul tapi sedikit karena masih belum banyak masuk Indonesia. Tapi biasanya berbentuk desktop application. Dia harus diinstal di laptop atau PC. Nah, ini untuk mereplace manual systems yang ada di apa namanya kantor gitu ya atau di perusahaan. Jadi ini tujuannya untuk kita bisa menghitung performance HSE, performance safety, kita tracking action item, kemudian kita lihat statistiknya secara visual. Oh, trennya ternyata naik. Oh, proporsinya ternyata sekian persen itu kategorinya A, sekian persen kategorinya B. Ya. 2010 itu mulai muncul tuh beberapa aplikasi mobile untuk teman-teman di lapangan, untuk merekam data-data yang ada di lapangan. Pengukuran tekanan, record di situ. Inspeksi area kerja, input di situ, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di 2015 muncul nih beberapa wearables atau device yang dipasang di badan gitu yang digunakan ya.
atau IoT, Internet of Things, untuk keperluan worker safety. Jadi sensor-sensor seperti alat apa kondisi-kondisi vital yang bisa dipantau secara real time itu juga udah mulai banyak ya di 2015 ini. Di 2020 muncul nih ada VR atau AR yang digunakan biasanya untuk keperluan training-training safety atau induksi keselamatan juga bisa. Dan muncul di awal-awal ini generasi awal AI atau predictive analytics di sini. Nah, fungsinya AR atau VR, virtual reality atau augmented reality adalah untuk membantu kita mensimulasikan kondisi kerja dan melatih respon atau reaksi pekerja tanpa dia harus terpapar sama risiko yang sebenarnya tinggi itu. Ya, jadi mulai muncul. Nah, di 2026 simulasi itu makin kencang gitu ya, makin banyak yang melakukan. Bahkan ada saya ketemu satu vendor gitu ya, apa perusahaan yang bisa membuat game. Jadi bukan bukan lagi AR atau VR yang memang dia hanya di satu tempat itu aja untuk satu keperluan, satu pekerja misalkan mengoperasikan kendaraan berat gitu ya. Nah, situasinya kabin gitu aja. Tapi enggak. Ini dia bikin game yang dimana ada misi A ke misi B gitu ya, yang harus melewati beberapa skenario atau beberapa lingkungan kerja. Dan ini sangat menarik gitu ya, dimainkan juga dengan konsol game seperti PlayStation dan lainnya. Dan ini sudah banyak yang melakukan. Beberapa perusahaan besar di industri energi sudah melakukan itu. Nah, tujuannya apa? Digital twin gitu ya, atau yang tadi saya bilang simulasi yang mendekati real environment. Tujuannya adalah memprediksi dan memberikan apa ya masukan kepada pekerja bahwa kalau misalkan ketemu hal-hal yang berbahaya, kondisi-kondisi kadang di perusahaan itu di tempat kerja eh, risiko itu datang tidak dalam satu bentuk, tapi beberapa hal. Jika misalkan kita ada pekerjaan lifting, JSA atau SOP yang kita tulis itu punya kecenderungan untuk dituliskan dalam kondisi yang paling ideal. Nah, tapi ternyata enggak. Di lapangan itu banyak sekali kondisi yang bisa mempengaruhi pekerjaan itu sehingga bisa jadi risikonya juga naik. Cuaca misalnya. Pekerja yang berganti, harusnya kita menggunakan rigger yang berpengalaman, ini riggernya rigger junior misalnya, let's say. Kemudian apalagi ada pekerjaan yang simultanus di dekat sana atau SIMOPS. Kemudian ada apalagi kondisi crane atau kondisi lingkungan yang nggak safe gitu ya, itu juga mempengaruhi. Jadi eh, teknologi secara advance ya 2026 ke depan itu akan mengarah ke sana, ke digital twin. Nah, di tahun-tahun yang akan datang ini ada yang sudah bisa panca indera yang sudah bisa kita eh, kon- konversi gitu ya menjadi data digital adalah data-data visual, data-data audio, kemudian data-data yang bersifat gerakan gitu ya. Karena beberapa hal seperti misalnya ergonomic assessment sekarang udah bisa digunakan AI tools untuk menghitung atau mengkalkulasi seberapa besar sebenarnya risiko ergonomi di sana. Nah, namun beberapa penelitian di luar sana di seluruh dunia itu sudah mulai mengetahui cara untuk mentransfer atau mengkonversi data yang sifatnya berupa aroma ke dalam data digital ini. Saya terus terang sangat surprise ya bahwa kita udah sampai sana. Nah, ini di combine dalam mixed reality yang tadi ya, simulasi untuk bisa kita lakukan pembelajaran-pembelajaran. Dan ini efektivitas sangat-sangat tinggi. Namun ya itu, cost dan juga biaya juga sangat tinggi. Nah, kita sedikit mundur. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang digital era, kemudian perkembangan eh, teknologi di bidang K3 atau HSE. Kita sekarang sedikit mundur ke arah safety culture dan organizational resilience. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus berubah ketika ada kata-kata transformasi digital gitu ya. Ada perubahan yang kita maksudnya kita inginkan terjadi pada transformasi. Kenapa harus berubah? Ternyata kenapa harus berubah? Karena keilmuan safety atau keilmuan K3
yang menjadi dasar kita membuat program, membuat pelatihan, menyusun budget, dan seterusnya itu juga berubah. Dulu ya, eh, ada istilah yang sekarang mungkin cukup banyak didengar oleh kita para safety profesional adalah adanya teori tentang safety satu dan juga safety dua. Nah, dulu safety satu, kita bilang bahwa kita itu sudah sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu sudah melakukan implementasi K3 dengan baik, itu jika tidak ada kecelakaan, jika tidak ada kerugian yang disimbolkan dalam hal ini adalah dengan warna merah, gitu ya. Jika kita menemukan merah sedikit mungkin, maka kita sudah berada pada jalur yang benar, achievement kita bagus. Jadi keyword dalam safety satu adalah prevent, mencegah, mengeliminasi, mengconstrain tuh apa ya, mengendalikan, kemudian safety quality adalah requirement-nya beda ya, different, dan metodenya juga different. Nah, safety 2, safety dan quality itu lebih menyatu, inseparable, kata-katanya di sini oleh Eric Hownaga. Tidak bisa terpisahkan, karena once kita bekerja dengan quality yang baik, maka safety akan jadi outcome yang akan selalu ada, gitu ya. Safety 2 juga menekankan bahwa bukan berarti dengan sedikitnya merah itu kita bagus. Yang diutamakan di sini adalah semakin banyak hijaunya atau semakin banyak praktek kerja yang safe, praktek kerja yang baik, yang benar. Mungkin nggak hanya safe ya, belum kita mungkin belum ngomongin safe, tapi praktek kerja yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ekspektasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan, maka itu juga semakin bagus. Maka akhirnya safety itu hanya menjadi efek samping aja sebetulnya dari productivity yang meningkat. Nah, kemampuan ini, kemampuan kita untuk melihat apa namanya, bahwa yang semakin banyak hijau ini semakin bagus, itu digambarkan dengan 4 pilar gitulah ya dari resiliensi. Resiliensi itu adalah kehandalan, kehandalan kita dalam menghadapi berbagai macam situasi. Yang pertama, kita harus punya kemampuan learning, mengetahui apa yang telah terjadi. Responding, kita punya kemampuan untuk memberikan respon yang tepat, ya, yang tidak mendemotivasi pekerja gitu ya, atau malah memperburuk keadaan. Yang ketiga adalah kita punya kemampuan untuk monitoring, untuk mengetahui apa yang nanti besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita akan pantau. Yang kemudian adalah kita punya kemampuan untuk mengantisipasi. Setelah kita mengetahui apa yang akan datang, kita juga punya kemampuan untuk mengantisipasi, gitu ya. Jadi untuk bisa menjalankan ini semua gitu ya, organisasi itu harus punya safety culture yang baik untuk mensupport resiliensi tadi, kehandalan tadi. Nah, ini sedikit definisi-definisi safety culture gitu ya. Saya rasa mungkin eh, Bapak Ibu rekan-rekan mungkin sudah banyak mendengarnya. Ini keywordnya aja mungkin saya coba eh, jelaskan ya. Ada yang namanya organizational behavioral factors. Ada yang bicara tentang value, attitudes atau sikap, persepsi, kompetensi, dan pattern atau pola. Ini elemennya abstrak semua nih, value, attitude. Attitudes mungkin bisa dilihat atau bisa diukur gitu ya. Persepsi, kompetensi, pattern, inform. Jadi safety culture itu digambarkan dalam keyword atau kata-kata kunci inform atau informasi yang clear dan jelas, reporting, kemampuan, kemauan dari pekerja untuk melaporkan, just atau adil, justice ya, learning, belajar, dan fleksibel, mampu beradaptasi. Gitu ya. Ini sedikit definisi tentang si safety culture. Nah, kalau kita masuk mengambil salah satu model yang dimiliki, yang dikemukakan oleh James Reason pada tahun 97, itu ada 5 tuh. Ada inform culture, ada reporting culture, ada just, ada learning, dan ada fleksibel. Nah, kelima ini akan kita sambungkan dengan teknologi apa yang seharusnya kita buat di perusahaan untuk menopang safety culture. Jadi kita nggak sekedar membuat teknologi, membeli teknologi yang termahal, tercanggih, tapi kita juga harus tahu kita menggunakan teknologi itu untuk apa. Yang pertama, kita masuk ke inform culture. Di sini kita bilang bahwa orang-orang, semua pekerja, semua elemen dalam sistem
Nah, semua stakeholder itu harus memiliki informasi yang clear, yang jelas. Kriterianya adalah teknologi harus memprovide real time sebisa mungkin gitu ya, reliable dan juga accessible. Dalam hal ini, kalau kita contohkan adalah bisa jadi di beberapa industri energi, industri yang memiliki parameter fisika dan kimia yang real time gitu ya, itu bisa kita simbolkan dengan mungkin sensor, kita gambarkan dengan sensor, kemudian wearables, kemudian dashboard yang juga menampilkan data yang tadi udah di capture, dan akhirnya bisa digunakan untuk predictive analytics. Sehingga apa? Sehingga para decision maker gitu ya, manajemen atau mungkin para supervisor di lapangan itu juga bisa mengambil sikap, mengambil keputusan yang tepat. Jadi informed culture harus menjadi dasar dalam kita membuat teknologi. Teknologi juga harus apa ya, eh, mengembangkan atau memperbaiki, meningkatkan reporting culture. Iklim bahwa seorang pekerja itu dengan nyaman, dengan aman, dia bisa melaporkan apapun terkait safety, itu juga harus diberikan oleh teknologi yang dibuat atau digunakan. Meskipun memang reporting culture untuk teknologi hanya tools aja. Yang paling besar perannya untuk reporting culture adalah si manajemen itu sendiri gitu ya. Ada teknologi yang dibeli sangat mahal, sangat canggih. Ketika digunakan oleh pekerja, pekerja melaporkan sesuatu, respon dari manajemennya juga tidak sesuai, eh, merasa kan gini ya, kita kan punya satu mulut dan dua telinga gitu ya. Kenapa? Karena kita harus mendengarkan, harus mampu lebih mendengarkan dibanding berbicara. Begitu juga dengan manajemen. Ketika manajemen memiliki eh, tendensi untuk tidak mau mendengarkan bad news, maka reporting culture akan sulit untuk ditegakkan di sana gitu, untuk untuk tumbuh. Jadi teknologi harus membuat reporting itu easy, jangan nyusahin. Ketika kita buat teknologi, ada form, let's say form observasi kerja gitu ya. Form observasinya kita harus masuk, kemudian mengisi nama, mengisi tempat tanggal lahir, mengisi banyak sekali, ada 5 halaman yang harus kita isi baru kita mau observasi. Itu nggak easy. Itu mempersulit apa namanya, pekerja dalam melaporkan sesuatu. Harus safe. Teknologi yang digunakan jika justru malah membahayakan orang yang melaporkan, itu malah tidak akan meningkatkan reporting culture. Dan non-punitif, jadi istilahnya don't kill the messenger. Kalau ada bad news, jangan salahin orang yang melaporkan bad news gitu. Kita harus sebisa mungkin mencari akarnya, kenapa kejadian atau event ini bisa terjadi gitu. Nah, sistem juga harus mampu memprovide feedback loops. Jadi, pekerja yang melaporkan sesuatu itu mengetahui, oh, laporanku udah sampai sini ternyata. Lagi dalam proses review oleh manajer. Karena, let's say, kita melaporkan adanya machine guard, safeguard di tempat kerja yang tidak terinstall. Kita melaporkan untuk pengadaan machine guarding misalnya. Oh, berarti machine guarding sedang dalam proses review dan approval dari manajemen. Nah, feedback loops itu berguna supaya orang yang melaporkan itu merasa percaya dan merasa trust laporan saya ditindaklanjuti. Kalau hanya melaporkan, hanya kita merekam, mengcapture sebanyak mungkin laporan tanpa tahu follow up-nya seperti apa, maka trust itu sulit terbangun. Just culture atau justice. Jadi pengembangan teknologi itu harus fair. Mekanisme accountability harus fair dengan memisahkan yang namanya human error. Kalau kita belajar lagi human factor ya, kita pisahkan mana human error, mana behavior yang at risk gitu ya, dan mana yang violation. Kan nggak mungkin ya 99% pekerja di sebuah perusahaan gitu ya, lagi siap-siap mau mau kerja, lagi nyisir di depan kaca, lagi bercermin. Saya hari ini mau mencelakakan si A, atau saya hari ini mau meledakkan tangki B gitu. Nggak mungkin kan? Jadi apa yang terjadi di behavior-behavior yang terbentuk di perusahaan tidak selalu diawali dengan niat eh,
berupa violation atau melanggar secara sengaja. Bisa jadi karena memang human error, karena yang namanya human, dia punya capacity baik secara fisikal dan juga secara mental. Nah, jadi just culture harus bisa memprovide itu, harus bisa membantu untuk memisahkan kedua itu. Learning culture, nah ini penting. Kita kalau punya, saya pun ketika menyusun materi juga meng-unlearn ya. Kita the power of unlearning. Saya sulit rasanya menerima bahwa oh tidak selamanya pekerja itu yang salah. Karena kadang-kadang apa yang pekerja ambil keputusannya itu bisa jadi bukan karena kesengajaan dia gitu. Itu ya yang di teori human factor ya. Kita harus tekankan juga. Jadi learning teknologi harus bisa memprovide si lesson learn dari setiap kejadian-kejadian itu. Dan itu harus bisa diakses. Kalau bisa terkoneksi dengan modul-modul pelatihan itu akan lebih baik, gitu. Jadi learning loop-nya akan berjalan di sana. Kemudian flexible culture. Teknologi juga harus bisa mengenable atau memberikan kemampuan bagi organisasi untuk beradaptasi dengan cepat. Gitu ya. Perubahan cuaca yang mendadak, kemudian ada proses yang fail di sana, ada hazard baru yang muncul, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi, karena pekerjaan itu selalu dinamis, maka kita juga harus disupport oleh teknologi yang juga mampu beradaptasi dengan cepat. Nah, kalau Bapak Ibu rekan-rekan mungkin pernah dengar kata-kata work as imagine dan work as done. Nah, ini salah satunya. Kita harus sebisa mungkin melihat work as done di lapangan itu seperti apa. Oke, jadi kenyataan pahitnya apa? Kenyataan pahitnya adalah ketika kita memiliki teknologi, ketika kita memiliki teknologi surveillance, monitoring, yang nggak hanya bersifat kayak gini ya, kamera untuk para pekerja, para operator, driver, atau juga mungkin dalam bentuk CCTV atau sensor-sensor lainnya, dengan achievement yang baik, dengan angka yang banyak, kita berhasil mengendalikan behavior secara mikro dan kuantitinya juga banyak gitu ya. Kadang-kadang kita merasa, oh dengan teknologi yang canggih kita udah menang. Kita sudah berhasil, kita yakin kita akan menurunkan kecelakaan, kita akan meningkatkan kinerja keselamatan kita dengan lebih baik. Tapi kadang-kadang juga harus hati-hati. Dengan banyaknya ini, let's say kita punya teknologi yang merekam banyaknya inspeksi yang dilakukan oleh pengawas. Nah, ketika kita bilang 95% pengawas kita melakukan inspeksi sesuai dengan target. Terkadang angka 95% itu membuat kita complacent atau membuat kita terlena. Di mana kita yakin bahwa ini sudah dilakukan dengan benar, tapi ternyata belum. Temporary feels like winning but losing gradually. Jadi jangan kira bahwa semua patokan-patokan hijau itu juga baik, tapi juga kalau misalkan diikuti dengan punishment tanpa membedakan error dan violation, maka trust itu akan turun. Ketika trust turun, mau teknologi secanggih apapun tidak akan mampu karena reporting culture-nya sudah eh, sangat rendah. Ya, jadi hati-hati dengan punishment, hati-hati dengan ini ya, blame and control, hati-hati dengan eh, kita seolah-olah bisa mengendalikan tempat kerja, perilaku kerja yang dilakukan oleh pekerja gitu ya. Tapi sebetulnya kita tidak memiliki safety culture yang baik, sehingga organisasi kita belum bersifat resilient. Nah, tadi kita masuk ke safety culture. Jadi safety culture itu harus ditopang dengan teknologi yang punya kriteria A, B, C, D. Tadi kita bahas ya. Nah, kita masuk ke change management sekarang. Teknologi itu nggak bisa ketika kita beli, ketika kita buat gitu ya, selesai, deploy, launch, maka otomatis pekerja akan menggunakan. Biasanya ada waktu yang diperlukan untuk para pekerja atau dalam hal ini adalah para user dari si teknologi itu untuk berubah perilaku. Nah, untuk bisa memonitor
memanage, mengelola perubahan perilaku di awal, kita lakukan yang namanya change management. Nah, ada model yang namanya model PPT, ada yang berisi people, process, dan teknologi. Jadi kita latih, kita identifikasi dulu apa yang akan berubah dari sisi people. Apakah ada kompetensi yang harus ditingkatkan dulu untuk bisa menggunakan teknologi ini? Contoh, misalnya eh, pembacaan dari sensor pada teknologi apa ya gas detection itu dalam bentuk satuannya miligram per meter kubik. Nah, orang-orang cenderung tidak memahami ini berapa ya miligram per meter kubik ya. Nah, berarti apa? Ada penambahan informasi di awal kepada people, kepada pekerja. Bapak Ibu kalau punya kalau terbaca 10 miligram per meter kubik, maka setara dengan ekuivalen ke sekian ppm misalnya. Jadi ada penambahan informasi, penambahan kapasitas si pekerja dalam menggunakan teknologi. Yang kedua adalah si teknologinya itu sendiri atau si tools. Ada nggak yang berubah dari sistem, dari tools, yang misalnya let's say dulu semua pre-start check yang ada di lapangan itu menggunakan paper, dia ambil formnya di admin, dia isi di tempat kerja, kemudian dia kembalikan lagi ke admin. Nah, perubahan teknologi si kertas tadi itu sudah digantikan dengan misalnya tablet atau smartphone dari si pekerja. Nah, itu perubahan itu kita harus make sure, kita harus identify apa yang akan berubah. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya, action atau step yang diambil oleh si pekerja, apakah ada perubahan atau tidak. Mungkin yang tadinya stop card gitu ya, atau green card, ya hazard report yang biasanya diisi itu dengan keterangan singkat, lokasi, tanggal dan jam, dan nama reporter, mungkin sekarang ada proses baru, yaitu adalah mengupload attachment atau mengupload foto atau mengupload evidence. Yang ini harus disosialisasikan gitu. Bapak, Ibu, kalau misalnya nanti ketemu hazard dan kita mau capture di sistem aplikasi, pastikan ada fotonya. Jadi PPT model ini penting untuk kita identifikasi change management. Kemudian ada juga model berikutnya, itu ya dari PROSI, yaitu ADKAR atau ADKAR, Awareness, Desire, Knowledge, Ability, dan Reinforcement. Awareness ini adalah eh, kesadarannya si pekerja sebelum ada si teknologi yang masuk, udah ada belum sih? Udah ada keinginan untuk berubah apa belum? Yang kedua adalah desire. Orang itu kita lihat, eh, para pekerja itu punya keinginan untuk mensupport change management apa enggak. Yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Mereka tahu nggak ya, ketika nanti teknologi ini launch, berubahnya nggak bisa langsung cepat. Kita harus gradual, kita harus parsial dulu gitu. Kemudian yang keempat, ability, kemampuan pekerja untuk menggunakan teknologi itu dari sisi skill dan behavior sudah cukup apa belum? Kemudian yang berikutnya adalah reinforcement. Perlu nggak sih ada intervensi dari manajemen untuk bisa sustain si perubahan ini? Kadang-kadang namanya eh, perubahan perilaku ya, kadang di awal kenceng, habis itu turun, turun, turun. Nah, reinforcement itu fungsinya adalah menjaga itu. Misalnya melalui instrumen-instrumen yang biasanya manajemen berikan kayak memo, kemudian ada manajemen walkthrough, MWT, kemudian macam-macam lah. Jadi ada reinforcement atau enggak dari atas. ADKAR ini itu berguna untuk membantu kita menjaga change management agar teknologi atau support-support berupa aplikasi itu bisa membantu meningkatkan kinerja safety. Oke. Akan mengirim surat kembali ke rumah Sekarang kita sakit. masuk ke data ya. Data itu apa sih? Ya, data kalau dari Oxford Dictionary dia bilang adalah raw facts, numbers, or observations collected. Jadi fakta-fakta yang masih kasar gitu ya, raw, kemudian angka-angka dan hasil observasi yang dikumpulkan jadi satu.
Kalau KBBI bilang keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jadi data intinya dari sini ada dua kesamaan, dua definisi, ada kesamaan, yaitu adalah digunakan untuk sesuatu lebih lanjut, yaitu dalamnya adalah analisis. For reference or analysis. Dapat dijadikan dasar kajian atau analisis kesimpulan. Jadi data kalau cuma nongkrong di satu tempat itu belum bisa disebut data, itu baru fakta-fakta aja. Data tuh harus sampai nyampe ke fase selanjutnya itu analisis. Kalau hanya data saja, pengumpulannya saja, maka belum bisa dibilang data. Tipe-tipenya macam-macam, ada kuantitatif, ada yang sifatnya diskrit, ada yang sifatnya continuous, ya. Kemudian ada data yang sifatnya kualitatif, ada yang kategorikal gitu ya, seperti label-label atau data-data master, slip, electrical, chemical, physical, biological, itu kan kategorikal tuh. Ada yang sifatnya ordinal gitu ya, untuk menggambarkan level low, medium, high, extreme, catastrophic, dan seterusnya. Jadi ini tipe-tipe data. Kita nggak akan masuk ke sini lebih dalam. Bentuk. Nah, ini menarik. Data biasanya kita apa namanya kumpulkan kita sebagai safety professional ya dalam bentuk tabulasi kan ya, dalam bentuk tabular. Kadang ada juga saya nemuin beberapa organisasi tuh punya data bentuknya tabel tapi tidak tabular. Jadi harusnya yang namanya data tabular, kolom yang di bagian atas itu adalah apa namanya judul di bagian atas adalah judul kolom yang menggambarkan data di bawahnya. Itu yang disebut data tabular. Biasanya disebut data tabular. Nah, kalau yang beberapa kali saya temuin itu adalah datanya ada di atas gitu. Jadi kebalik-balik. Nah, itu sering banyak saya temui. Ada juga yang selain structure, ada yang disebut unstructured. Unstructured itu adalah yang masih belum bersifat seperti ini, bersifat log seperti ini gitu ya. Seperti contohnya ini, pengukuran menggunakan video analisis untuk ergonomi. Itu unstructured tuh, itu belum masuk menjadi seperti ini. Data monitoring fatigue pada operator alat berat, video footage-nya itu unstructured. Tapi ketika nanti sistem sudah mengkonversi menjadi data berupa baris-baris data, itu sudah structured data. Kenapa data itu penting? Karena data itu penting untuk mengubah experience menjadi evidence. Jadi kita bisa berubah, melangkah dari yang tadinya kita bilang saya pikir menjadi oh saya tahu, gitu ya. Kemudian data membantu kita mengidentifikasi pattern dan tren. Nggak pernah, jarang sekali saya temui, mungkin almost impossible ya, bahwa jumlah safety officer, personel 1:1 dengan pekerjanya. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, sudah sangat lumrah bahwa kita satu orang safety officer atau safety personel menghandle banyak sekali puluhan, ratusan, ribuan pekerja gitu ya, yang harus kita manage datanya sehingga mengetahui, mengenali patterns atau trend itu menjadi sangat penting. Dan data itu memberikan decision yang lebih baik karena lebih tepat sasaran, lebih precise. Nah, ini ada disebut data points, yaitu satu buah atribut kolom gitu ya. Data points, ada yang disebut data set, nah ada yang disebut data visualization. Nanti kita belajar sedikit ya tentang data visualization. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa tolong tulis di kolom chat. Saya ada satu buah foto, ini saya zoom deh. Nih, saya ada satu buah foto. Coba tuliskan di kolom chat apa saja data point yang mungkin bisa kita capture sebagai safety profesional. Ya, data lah. Intinya jenis data apa yang bisa kita ambil. Jadi kalau saya boleh terangkan di sini ada aktivitas yang dilakukan ya. Ada penggunaan crane, ada mengangkat beban di sini, ada beberapa pekerja, ada 1, 2 pekerja, 3 pekerja, kemudian ada bangunan yang sedang dibangun, ada
apa namanya material-material di sampingnya ya untuk keperluan konstruksi. Sebagai safety profesional, mungkin boleh nggak ditulis di kolom chat apa data yang mungkin kita tarik dari gambar ini, gitu ya, yang mungkin kita lakukan analisis lanjutan. Nggak apa-apa, kita saling diskusi aja, jangan takut salah. Kita sebagai safety profesional harus bisa mengetahui ini. Kira-kira data apa yang bisa kita ambil dari sebuah evidence ini, sebuah informasi ini. Silakan. Oke, posisi kerja tidak aman. Pekerja bekerja pada beban yang diangkat. Oke, saya menggarisbawahi di sini adalah data point yang kita bisa ambil adalah positioning. Kemudian berat barang yang diangkut. Ya, betul. Data berupa beban dalam ton atau dalam kilogram yang diangkut dan posisinya. Betul. Tadi sama ya, position. APD pekerja tidak lengkap. Betul. Ada yang menggunakan APDA, ada yang tidak menggunakan PDA gitu ya misalnya. Pada proses pesawat angkut, akses pekerja tidak dibatasi. Oke, exclusion zone atau zona eksekusi untuk aktivitas lifting. Betul. Poor housekeeping management, bahaya jatuh material. Di sekitar tempat kerja banyak tidak sudah 5R, luas. Ini penting, ini menarik nih. Luas laydown. Betul. Dalam bentuk meter square, meter persegi, atau square feet. Apakah sesuai? Kan lifting itu dilakukan dalam ini ya, bentuk radius kan ya, karena dia bisa swing 360 derajat ya. Jadi kita harus pastikan tuh laydown kita sesuai nggak dengan meter square dari si radius crane itu. Suhu di lingkungan kerja, betul. Temperatur. Dalam satuan apa? Derajat Celcius. Kalau di US, derajat Fahrenheit. Bekerja di area kerja tidak aman, berat yang diangkat. APD ya. Tidak adanya barricade, hari sudah. Ini menarik nih. Risiko. Ada yang bilang data poinnya bisa berupa risiko. Tadi ya, kan ada data yang sifatnya kualitatif atau kategorikal. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak rekan-rekan atas feedbacknya, menarik ya. Jadi beberapa informasi yang tadi rekan-rekan sudah sebutkan betul, gitu ya. Ini kurang lebih data points yang bisa kita manfaatkan sebagai safety profesional di tempat kerja. Kalau kita ngomongin data, karena banyak ya, kita coba clustering. Yang pertama, people related, equipment related, environment related, dan hazard or risk related. Jadi kalau ke people related, kita bisa lihat tuh tenure-nya atau masa kerjanya. Dari ketiga orang ini, atau let's say 2 orang lah ya, yang berada hands-on di dekat dengan beban yang diangkat, sebenarnya berapa lama sih dia punya pengalaman bekerja dengan beban, dengan dimensi, dengan berat, dan dengan alat angkat dengan jenis ini gitu ya. Kita lihat tuh tenure-nya. Age, usia, skill set. Kalau di kita mungkin CEO ya, CEO atau sertifikasi operator crane-nya, sertifikasi riggernya sesuai nggak dengan beban yang atau aktivitas yang sedang diangkat ini. PPE condition, tadi ada yang nyebutin PPE. Alertness atau fatigue. Sebelum ngangkat, orang-orang ini nggak ada nggak semalamnya. Karena ternyata pengangkatan ini, misalnya let's say gitu ya, dilakukan dalam waktu 3-4 jam, karena banyak sekali beban yang diangkat. Sehingga fokus atau konsentrasi itu dituntut di sini. Nah, itu bisa beberapa people related data points yang bisa kita ambil sebagai safety profesional di aktivitas ini. Kemudian yang kedua, equipment related. Status inspeksi crane-nya seperti apa? Baik itu yang sifatnya harian, pre-start check, maupun yang sifatnya uji riksa gitu ya. Yang kedua adalah lifting aksesorisnya. Kita beneran lihat nggak sih ini si chain sling yang digunakan, si collection ring ini, kemudian connecting ring ini, kemudian si apa namanya aksesoris lain nih, segel-segel kecil ini di ujung-ujung ini, itu sudah dilakukan inspeksi atau belum? Dan ketika dilakukan inspeksi, statusnya seperti apa? Apakah dia
masih oke, masih dalam tahap yang baik kondisinya, atau sudah ada deformasi, atau ada perubahan bentuk. Karena kan kalau kita ngomongin lifting equipment, ada beberapa toleransi deformasi yang dipersyaratkan gitu ya. Kemudian work environment, temperatur tadi betul, tanggal dan jam, weather, cuaca saat ini gimana? Ketika mengangkat sesuatu yang mana preparation-nya sendiri mungkin sudah setengah jam, dan preparation setelahnya, post work-nya juga setengah jam, kita juga harus pastiin dong, jangan sampai ada hujan yang di forecast dalam waktu 15 menit nih dari sekarang, karena kita mungkin kita apa bisa catch up ya preparation-nya. Kemudian hazard related, mana unsafe act-nya, apa saja unsafe condition yang ada di sini. Tadi 5R banyak sekali yang menyebutkan housekeeping. Near miss, accident. Ada nggak near miss dan accident serupa meskipun tidak di titik ini, tetapi menggunakan dalam konteks aktivitas yang sama? Ada nggak? Atau ada nggak near miss atau accident memang tidak menggunakan crane ini, tidak menggunakan truk ini, tetapi berada di titik ini, ada nggak? Sehingga kita bisa analisis tuh polanya, gitu. Nah, pada data visualisasi, gitu ya, ada buku yang bagus buat Bapak Ibu yang tertarik mendalami data, gitu ya, dari Cole, Nussbaumer, Knaflic, yaitu Storytelling with Data. Jadi dia bilang bahwa tujuannya kita melakukan data visualisasi itu bukan show the data, bukan itu, tetapi itu drive decision. Kalau tidak ada decision yang bisa dibuat dari data yang kita tampilkan, maka buat apa kita buat data visualisasi? Nah, biasanya gejala-gejalanya kekurangan kita nih di lapangan untuk bisa memvisualisasi data, kebanyakan tabel, tabel semua. Misalnya kita presentasi nih, isi dari presentasi hampir 90% layar itu isi tabel semua gitu ya. Insight-nya sedikit. Copy paste dari Excel langsung tanpa konteks. Jadi ada sudah bagus, sudah ada kodifikasi warna, red, amber, green, RAG, tetapi nggak ada explanation-nya, nggak ada limit. Oh, kalau masuk ke amber atau kuning itu sekian nilainya. Dan kita harus pahami bahwa manajemen itu dia nggak baca message. Itu nomor ke-17 buat manajemen. Manajemen itu bacanya angka, gitu ya. Jadi pastikan kita provide angka yang bold, yang di highlight, dan yang akurat. Nah, kalau ada sebuah data visualisasi yang digunakan dalam periode rutin, monthly report, weekly report, dengan chart yang sama, Piye? biasanya Mau tak cekel langsung abang mesine. Maksudnya piye langsung bang? ada kecenderungan orang tidak akan menindaklanjuti informasi tersebut, gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita harus tahu dulu konteksnya. Kepada siapa visualisasi data ini kita buat? Siapa audiensnya? Operator, pekerja, supervisor, manajemen, siapa? Kemudian apa yang akan kita inginkan mereka ambil? Action apa yang kita expect? Apa yang kita inginkan dari mereka setelah meeting ini selesai? Mereka langsung melakukan sesuatu. Itu apa? Kita harus cari dulu what-nya. Kemudian how-nya, bagaimana kita memvisualisasikannya dengan bentuk diagram batang, diagram pie, diagram garis, dan seterusnya. Nah, begitu juga setelahnya kita melakukan pemilihan chart yang benar untuk bisa merepresentasikan data yang kita punya. Kalau line chart, dia bagus untuk tren. Tren pada periode-periode tertentu yang biasanya diwakili oleh aksis X di bawahnya. Incident rate, ya, accident rate, dan seterusnya. Kalau bar chart, dia bagus untuk mengcompare kategori. Jadi, jumlah accident berdasarkan departemen, jumlah accident berdasarkan tipe, itu bagus dan cocok digunakan bar chart. Untuk pie chart, biasanya kita lihat proporsi, part of whole. Ya, dan jangan lebih dari 5 slides atau 5 kategori. Nah, berikutnya adalah tabel. Kalau kita mau lihat ada angka
dari sekian banyak angka, tabel itu cocok, tapi angka yang kita mau highlight itu harus diberikan penampilan yang berbeda. Nah, clutter kita harus hilangkan. Ada 3D chart, ya kan? Ini preferensi ya, karena kadang saya juga melakukan itu. Ada shadow, kemudian ada dark grid. Dark grid itu adalah bordernya terlalu tebal untuk si chartsnya. Legendnya hanya satu warna, kemudian macam-macam lah. Ini kita buat clean, tanpa ada grid lines, chart border kita hapus, kemudian legend yang nggak penting nggak usah kita masukin. Direct data labels itu jauh lebih penting dibanding ada di tabel di bawahnya gitu ya. Maksimal 3 warna, karena setelah dari 3 biasanya pembaca akan bingung gitu ya. Round numbers itu juga penting. Eh, Akan lebih mudah untuk mensimplifikasi pembaca dan mereka juga nggak bingung nih 12,3 yang tadi 12, berapa ya gitu. Kita bulatkan aja menjadi 12%. Nah, kita pemilik data-data safety sebagai safety profesional itu juga harus mengarahkan attention-nya dari si audience. Kalau kita ingin mereka punya atensi khusus pada construction, di sini 18 kali kejadian insiden pada konstruksi, ya kita berikan warna yang berbeda. Yang warna yang lain itu kita redupkan. Gitu. Nah, berikutnya adalah cerita. Jadi ternyata data visualisasi itu tidak dibuat untuk menampilkan data, tapi untuk menyampaikan cerita. Gitu. Misalnya, contoh, ini ada situasinya 3 accident pada divisi konstruksi di bulan ini. Nah, konfliknya kita cari dulu apa highlight point yang ada di sana. Ternyata dari ketiga accident itu terjadi pada lokasi yang sama, pada shift yang sama. Nah, berarti apa resolusinya? Kita harus arahkan juga di storytelling kita bahwa kita harus pastikan ada guardrails yang diinstal dan supervisor shift malam itu juga rotasi di sana. Jadi data tanpa story itu hanyalah angka, story tanpa data itu hanyalah opini. Jadi data dan story itu harus nyambung. Oke, ini ada yang coret-coret nih. Oke, makasih, Mbak. Nah, jadi good data visualization itu bukan hanya menginformasi, tapi inspires action. Itu yang penting ya dari yang kita sampaikan. Nah, ini sedikit business case. Business case 1, ini yang terjadi di sebuah perusahaan tambang, di mana teknologi yang digunakan adalah teknologi untuk melakukan 3 hal ya. Ada 3 fitur. Di situ ada inspeksinya inspeksi tempat kerja dan alat kerja, dan ada observasi perilaku kerja, dan ada action item atau PIK, Problem Identification and Corrective Action. Nah, dari ketiga fitur yang di-launch, kalau dilihat secara baseline, itu sangat rendah di sini nih. Bahkan ada yang di bawah 70%. Tapi seiring dengan waktu, di MVP 1, MVP 2, MVP 3, ini makin lama makin naik. Di sini, tadinya masih di angka di bawah 80%, sudah mulai naik, dan akhirnya kelima parameter yang kita ukur, partisipasi dari inspeksi, partisipasi dari observasi, compliance dari inspeksi dan compliance observasi, sama closure PK-nya itu udah di angka 95%. Gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan format change management ini. Awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Berikutnya juga ada yang saya ambil dari sebuah aplikasi gitu ya, Forward Solution, di mana dalam 5 tahun dia berhasil mengawal sebuah perusahaan, ini contohnya tidak di Indonesia gitu ya, bebas dari fatality atau zero fatalities dalam waktu 5 tahun, yang mana belum bisa dicapai sebelumnya dalam sejarah si perusahaan ini berdiri. Ini juga ada beberapa business case lainnya gitu ya. Di mining ada di Ghana dan di Australia, penggunaan autonomous haulage system, kemudian penggunaan collision avoidance system. Jadi kalau misalkan
rekan-rekan mengamati perkembangan otomotif ya, belakang ini kan banyak sekali yang menggunakan auto brake system gitu ya. Ada ADAS, ada levelnya macam-macam tuh, ada level sekian, level sekian. Nah, ini juga diaplikasi nih di pertambangan karena menggunakan alat berat. Akhirnya apa? Outcome-nya 91% berhasil mengurangi insiden yang terkait dengan fatigue dengan adanya operator alertness system. Jadi kalau seorang operator tuh ngantuk, dia akan memberikan alert ke dalam kabin. Dan biasanya ada beberapa bentuk. Yang pertama ada suara yang muncul, ada cahaya, dan ada vibrasi atau getaran di jok atau di kursi kabin operator. Kemudian di oil and gas ini ada contoh di Shell gitu ya, ada aerial system atau drone untuk inspection dan mapping. Ini jelas ya, jelas mengurangi risiko health and safety karena inspeksi yang tadi dilakukan oleh manusia, oleh pekerja, itu berkurang karena dilakukan oleh drone. Ini juga sama drone, ya seperti itu. Ya, jadi summary-nya adalah eh, teknologi itu bukan di safety ya, bukan hanya membeli yang termahal, paling canggih, yang paling sophisticated, gitu ya. Karena sebenarnya nggak ada teknologi yang bisa me- menyelesaikan semua problem di safety, gitu ya. Kadang-kadang problemnya itu justru di elemen yang lainnya dari si socio-technical system yang PPT tadi gitu ya. Teknologinya kita benerin, tapi people dan prosesnya belum. Jadi kita belum selesai untuk melakukan digital transformation. Nah, untuk bisa mengambil hasil yang optimal ya, daripada kita melakukan behavior change atau perubahan perilaku, kita juga upayakan si teknologi untuk mengimprove overall safety culture pada perusahaan. Jadi bukan hanya untuk mengubah satu dua orang perilaku, karena besok mungkin kita ubah satu orang perilaku gitu ya. Besok dia akan berperilaku dengan safe, tapi minggu depan mungkin dia udah balik lagi ke setelan awalnya gitu ya. Jadi pastikan yang kita ubah itu adalah organizational safety culture. Dan change management itu adalah kunci. Perubahan harus direncanakan dan di-manage secara baik. Ya, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan sebelum kita ada demo yang akan kita tampilkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke, kalau belum saya izin demo ya Mbak Adelia. Baik, Bapak. Oke, apakah sudah terlihat? Ya. Nah, Lihat, Bapak. yes. Eh, untuk bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan gitu ya, kita mengembangkan sistem aplikasi yang sudah ready to use, yang biasanya mungkin kalau di pengembangan teknologi itu bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk preparation, untuk development. Ini bisa langsung digunakan. Ini secara fitur sudah lengkap gitu ya. Jadi ada beberapa seperti hazard capture, ada action item, kemudian ada dashboard yang juga untuk memonitor job site yang bisa lebih dari satu gitu ya. Permit to work juga ada inspection, ada incident investigation, ada training kompetensi, dan juga kalau Bapak Ibu yang memiliki kontraktor atau banyak subkontraktor, vendor, itu kita ada kontraktor manajemen juga. Gitu. Nah, mungkin saya langsung jam ke contoh ya. Nah, ini contohnya, contoh si aplikasi kita sebutnya adalah AvalaWorks ya, yang running di platform avalaworks.com. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan silakan bisa mencobanya. Kita ada free trial tanpa ada komitmen di awal gitu ya. Silakan dicoba, di-invite uh, rekan-rekannya juga untuk mencoba. Yang mana ini juga bisa membantu bagi perusahaan yang belum memiliki sistem
informasi secara digital untuk safety. Nah, pada halaman dashboard di awal gitu ya, kita bisa monitor achievement dari lokasi-lokasi jika perusahaan kita adalah multi-location company. Kita bisa ke all sites untuk melihat semua raport dari perusahaan, atau juga bisa spesifik ke salah satu lokasi saja atau job site saja. Dan juga bisa dilihat berdasarkan waktu. Kalau kita lagi mau weekly meeting, kita akan tampilkan this week. Kalau kita mau monthly meeting, kita geser ke monthly, quarterly gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan waktu. Nah, berikutnya kita juga ada yang namanya data capturing ya. Oke. Misalnya, sebentar oke. Nah, di sini ada contoh, ada satu pekerjaan gitu ya, yang sedang kita lihat sedang berjalan di tempat kerja, di mana pekerjaan itu memiliki potensi unsafe action yang ada di sana dan berpotensi terjadinya insiden. Kita bisa dibantu oleh AI karena kita sudah tanamkan AI juga di sistem aplikasi AvaloWorks. Jadi kalau kita capture hazard, gitu ya, misalnya ada pekerjaan seperti ini. Nah, AI itu akan membantu si user atau si reporter untuk menganalisis apa yang sebetulnya terjadi pada foto ini. Gitu ya. Kita akan berikan konteks, misalnya proyek konstruksi, pekerjaan pengangkatan timber. Nah, instead of AI memberikan final conclusion gitu ya, atau kesimpulan final, di sini user juga bisa mengkoreksi atau membantu untuk memberikan final kesimpulannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini AI kalau kita lihat dia akan punya 3 opsi finding. Jadi yang pertama ada yang ngomongin tentang rotating machinery, yang kedua lifting operations, yang berikutnya adalah fall from height hazard. Nah, kita sebagai user itu juga bisa punya kesimpulan, yaitu misalkan kalau kita ini kayaknya bukan ngomongin rotating machinery, mungkin ada alat engine yang ada di sini di bawah gitu ya, tapi karena bukan itu fokusnya, kita bisa lakukan ini. Kita bisa berikan konteks bahwa bukan rotating equipment yang sedang diobservasi. Nah, seperti itu. Confirm rejection. Nah, ini kita accept karena memang kita punya fokus pada lifting operation di foto tersebut, dan sistem itu juga bisa memiliki suggested action. Jadi, instead of kita merekam hazard report atau stop card, green card gitu ya, dalam bentuk teks, kemudian kita juga menginput dalam bentuk teks lagi untuk action itemnya apa, di sini AI bisa bantu untuk merumuskan, oh jadi yang diinginkan itu apa sebetulnya. Nah, yang pertama, action yang nomor 1 adalah develop dan implement safe lifting plan. Nah, kita sudah setuju nih dengan ini, kita bisa accept, tapi kita juga bisa edit. Sini. Create structure safe lifting plan detailing load limits, rigging procedures, exclusion zones, and communication protocols untuk all lifting operations. Ensure competent person oversees all lifts. Nah, di sini mungkin saya tambahkan nih. Ensure no simultaneous operations. Gitu. Jadi kita juga bisa menambahkan apa yang dipropose oleh sistem. Ensure crane and rigging equipment is certified and inspected. Pastikan rigging equipment-nya itu certified, sudah mendapatkan sertifikasi dan hasilnya safe, dan juga sudah diinspeksi di awal shift. Action-nya adalah verifikasi all cranes, sling, shackle, other lifting accessories are within certification period. Jadi pastikan masih berlaku sertifikatnya dan sudah dilakukan inspeksi. Nah, di sini saya tambah ini.
ensure all lifting gears signed by toolman misalnya. Karena kita ngambil dari tool room. Yang ketiga adalah clear communication protocol. Pastikan sistem yang kita buat, yang kita lakukan pada lifting activity tadi, komunikasinya benar. Entah mungkin dengan sistem komunikasi radio, entah mungkin dengan hand signal, atau sistem apapun yang nanti kita sepakati, pastikan itu clear antar pekerja, antara crane operator, antara rigger, dan antara pekerja yang terlibat. Nah, ini nggak usah saya edit, saya accept. Ini karena tidak ada pekerja di ketinggian, ini kita no working at height, info, confirm. Kalau kita submit, maka apa yang tadi kita capture dari hanya satu foto, itu sudah menghasilkan 3 action, gitu ya. Jadi, Follow-Works ini sistem yang kita desain untuk membantu kita para safety, profesional, dan juga para pengawas, siapapun di tempat kerja untuk bisa cepat mengcapture isu dan mengeskalasi menjadi action. Nah, seperti itu. Itu sedikit demo yang nantinya rekan-rekan silakan untuk para peserta webinar ini bisa langsung masuk ke afollowworks.com dan juga coba atau gunakan free trial-nya selama 14 hari untuk bisa dilihat jika ada kesesuaian, jika memang sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin jika ada diperlukan kustomisasi, mungkin bisa kontak ke kita, atau nanti saya akan put nomor kontak person ya untuk Avalworks untuk bisa membantu rekan-rekan kira-kira kustomisasi apa yang dibutuhkan di tempat kerja. Kira-kira seperti itu Mbak Adelia, demo yang kita tampilkan ya. Saya kembalikan ke Mbak Adelia. Terima kasih. Oke, Bapak Indra, terima kasih atas penyampaian materinya. Bagi rekan-rekan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, setelah ini kita masuk ke sesi Q&A. Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Indra Pratomo dapat menulis di kolom chat atau lewat raise hand atau open mic langsung. Silakan. Tutup oh. Oke, silakan. Ibu Riz, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh di kolom chat kakak-kakak yang ingin menanyakan tentang materi hari ini, digitalisasi safety dan peran teknologi dalam manajemen K3. Boleh langsung menulis di kolom chat atau open mic. Mungkin sedang menulis ya. Oke, kami tunggu. Bapak Ibu.
Oke, Bapak Indra izin ada pertanyaan dari sudah ada beberapa ya dari Kak Anelka dan juga Kak Bambang. Saya izin bacakan dulu ya untuk Kak Anelka. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Indra, sebaiknya seberapa besar presentasi peran AI atau teknologi untuk K3 atau safety di perusahaan, Bapak? Oke, seberapa besar persentase peran AI atau teknologi untuk K3 atau safety di perusahaan? Oke, eh, sekarang ini kan banyak rumor yang muncul ya bahwa AI akan menggantikan beberapa profesi, ya kan? Mungkin yang sudah mulai adalah profesi desain grafis, kemudian art ilustrator itu juga beberapa sudah mulai terpengaruh ya. Canva kalau kita lihat Canva itu sangat powerful sekali sekarang dengan AI-nya. Tapi saya melihat gini, Pak Nelka ya, eh, yang nanti akan survive professional safety yang bisa menggunakan AI gitu ya. Nantinya persentase AI pada beberapa dan sekarang sudah mulai gitu ya. Pada beberapa program-program safety akan semakin meningkat. Saya nggak punya jumlah persentasenya gitu ya atau berapa proporsinya dia di dalam seluruh program-program safety, tapi arahnya akan ke sana. Yang sudah sangat eh, jamak dan lumrah ditemui adalah Driving Monitoring System atau DMS. DMS itu adalah sebuah surveillance kamera yang dipasang AI di dalamnya untuk bisa mengenali pattern behavior. Ketika ada, misalnya ini handphone saya nih, eh, si ini nggak kelihatan ya. Nah ini si eh, kamera itu bisa mengenali jenis, bentuk, dan dimensi handphone. Dan ketika saya gunakan seperti ini pada kamera surveillance tadi, dia akan detect langsung bahwa saya sedang melakukan aktivitas menelpon di dalam kabin pada saat berkendara. Gitu. Nah, si DMS nanti akan memberikan dua action. Yang pertama adalah dia akan memberitahu operator atau driver, hey, kamu sudah melakukan aktivitas yang tidak safe, jadi itu diberikan peringatan. Yang kedua adalah dia memberikan data ke server atau ke database yang ditampilkan dalam dashboard. Sehingga nanti berapa kali orang diidentifikasi menggunakan handphone dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu akan kelihatan tuh. Oh, berarti dari 100 driver kita yang beroperasi di seluruh Indonesia, misalkan saya punya perusahaan logistik gitu ya, dari 100 driver, ternyata ada 30 driver yang secara rutin menggunakan handphone pada saat mengemudi. Nah, saya sebagai seorang safety profesional melihat data itu, saya bisa mengambil action gitu. Siapa-siapa orangnya? Orangnya A, B, C gitu ya. Jadi itu yang nanti ke depannya seorang safety profesional yang akan dibutuhkan adalah yang bisa menggunakan AI untuk kepentingan kita di safety. Kira-kira gitu Mbak Adelia. Oke, baik Bapak Indra. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan Bapak Anelka. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Bapak Indra dari beberapa peserta ini. Ada Pak Bambang dari Teknopova, kemudian dari Ibu Dia, Bapak Oke. Desta. Mungkin Bapak dapat memilih yang mana, ini banyak sekali pertanyaannya. Ya, saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama, Oke. yang berikutnya ke Pak Bambang ya. Untuk digitalisasi safety, apakah terintegrasi dengan semua lini di project atau sebatas internal divisi HSE saja? Sebaiknya iya, karena kalau tidak terkoneksi dengan divisi lain, kita akan kesulitan. Lagi-lagi safety akan silo, akan eh, bersekat-sekat, padahal itu yang tidak kita inginkan. Kita harus dapat data employee dari HR, kita harus dapat data aset atau equipment atau machinery dari production, kita harus dapat data-data parts dari warehouse atau logistics gitu ya. Jadi itu harus koneksi dan saling terkoneksi gitu ya. Jadi apa yang kita upayakan di sini, hmm, idealnya adalah safety itu bukan orang yang mengisi
program atau aplikasi safety. Justru yang mengisi, yang memberikan data itu adalah orang-orang production, maintenance, orang-orang di lapangan, pekerja, pengawas. Kita sebagai safety adalah sebagai juru kuncinya atau pengelolaannya, administratornya. Dan kita melihat tuh, oh berarti trennya udah mengarah ke sana. Atau misalkan orang di lapangan bilang pekerja gitu ya, Pak, tolong dong tambahkan satu kategori, kategori eh, misalnya kategori bahaya itu eh, pencahayaan yang tidak cukup. Jadi kalau shift malam Pak, kalau ngelaporin hazard report, kategori pencahayaan yang kurang tuh nggak ada Pak. Nah kita sebagai safety nambahin tuh, tambahkan satu lagi add new kategori pencahayaan yang kurang di malam hari. Jadi tugas kita di safety application ini adalah sebagai administrator idealnya, bukan kita yang mengisi datanya. Itu kira-kira Pak Bambang. Nah, saya lanjut ya Mbak ke Teknopova, di bidang transportasi. Minta saran Nirmis hazard apa sih yang perlu diperhatikan untuk mengurangi angka kecelakaan dengan signifikan. Oke. Eh, Mungkin perlu dilihat dulu trennya ya. Trennya yang saat ini terjadi, banyaknya insiden itu, penyebabnya apa? Root cause-nya apa? Kalau tadi contoh yang saya contohkan adalah penggunaan handphone di dalam unit atau di dalam kendaraan yang sedang dioperasikan, kita harus lihat dulu. Jangan-jangan para driver kita, driver logistik kita, itu sebegitu seringnya harus menjawab telepon. Kalau iya, itu root cause-nya, jangan hukum mereka dulu. Kita harus pastikan bahwa kebutuhan bisnis kita yang mengharuskan driver mengangkat telepon harus diakomodir dulu. Contohnya apa? Dengan wireless apa namanya phone connection di dalam kabin. Mungkin ada kita pasangin Android Auto atau Apple CarPlay atau apapun yang bisa membuat dia tetap bisa mengemudi dua tangan, fokusnya tetap ke jalan, tetapi bisa sambil menjawab. Misal seperti itu. Jika itu memang oleh tim di tempat kerjanya dianggap masih tolerable ya risiko untuk menjawab telepon dengan hands free seperti itu. Nah, tapi misalnya eh, aspek atau root cause penyebab kecelakaannya lain selain itu, contoh misalnya adalah fatigue atau mengantuk. Berarti yang harus kita lihat apa? Bukan pekerjaannya, karena lagi-lagi kita sebagai manusia itu punya satu kebutuhan yang tidak bisa kita tolak, yaitu istirahat, tidur. Kita pasti fatigue. Jadi kita nggak bisa membantah itu. Kita pasti lelah. Begitu juga dengan pekerja di lapangan. Nah, driver di perusahaan logistik, kita perlu lihat rosternya dia, jam kerjanya dia, titik dia berangkat, titik destinasinya sejauh apa, apakah ada rest area yang bisa dia kunjungi di tengah-tengah perjalanan, dan seterusnya. Itu yang kita lihat dulu. Kalau misalnya kita udah dapat root cause-nya, baru kita bisa tentukan, kita bisa lihat teknologi apa yang kira-kira bisa membantu mereka. Contoh adalah yang mungkin dulu di beberapa perusahaan migas, itu mereka punya journey management plan. Jadi para driver logistik yang mengirimkan parts, equipment migas, gitu ya, sebelum jalan mereka harus sorry, ya sebelum jalan mereka harus submit dulu rutenya kemana. Terus nanti akan ada telepon yang masuk tuh ke driver itu. Oke, Bapak berangkat dari mana, Pak? Saya berangkat dari Jakarta. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Semarang. Oke, Bapak berangkat jam berapa? Saya berangkat jam 8 pagi. Maka si Journey Management Plan admin itu, atau mungkin nanti udah diganti oleh, dulu sih saya waktu di oil service masih orang ya yang menelpon para driver. Mungkin sekarang udah bukan orang tapi udah pakai sistem gitu ya, karena sudah canggih sekarang. Nah itu akan diberitahu tuh, oh Pak, nanti Bapak jam 10:30 Bapak berhenti ya di rest area A. Zaman dulu belum ada tol Cipali ya. Zaman dulu itu masih di Pantura. Jadi Bapak nanti berhenti Pak. Kita udah siapkan di ruang makan apa gitu ya, atau di kota mana di kilometer berapa gitu. Sehingga kita bisa apa namanya merencanakan perjalanan kita yang lebih baik. Mungkin itu kira-kira jawabannya Bapak atau Ibu Teknopova ini. Oke.
Kemudian ibu dia pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan menggunakan media CCTV. Apakah boleh? Eh, Tidak, sebetulnya tidak dilarang ya. Boleh-boleh saja karena dia juga tidak menyalahi konsep data privacy juga. Kecuali kita publish keluar ya, keluar perusahaan. Kalau untuk keperluan internal perusahaan harusnya nggak masalah. Nah, tapi monitoring dengan media CCTV, kita harus ingat bahwa interaksi dua arahnya tidak terbangun. Kalau kita observasi langsung, kita bisa memberikan feedback langsung kepada pekerja, atau kita bisa men-stop pekerjaan, atau yang kita kenal dengan SWA, Stop Work Authority, pada pekerjaan-pekerjaan yang saat itu kritikal dan ada unsafe action di sana, gitu. Jadi, jawabannya boleh, tetapi jangan dijadikan apa ya tools utama dalam monitoring pekerja. Itu mungkin tools pendukung aja. Tools utamanya tetap kita harus datang langsung, melihat bagaimana dia membuka kunci, bagaimana dia posisi kuda-kudanya, postur posisi tubuhnya bagaimana, tools yang dia gunakan apa, berapa orang yang kerja saat itu, apakah dia dibantu atau tidak. Itu yang penting sebagai safety professional, kita harus punya khasanah itu untuk melakukan observasi. Kemudian Desta Aurelio izin bertanya, mungkin ada contoh penyajian data yang sesuai dengan materi tadi, karena sejauh ini saya hanya tabel-tabel saja. Jadi banyak ya. Bentar. Ini contoh salah satu aja ya. Salah satu contoh. Wait sebentar. Hmm. Nah, ini. Oke ya, ini ada satu contoh menarik. Oke, saya share screen ya, sebentar. Oke. Ini contoh data makeover before and after ya. Kita coba ngelihat data, salah satu contoh data insiden. Kalau untuk lebih lengkap, silakan bisa baca bukunya Cole Nussbaumer, itu bagus sekali. Nah, ini before-nya begini nih. Monthly accident frequency rate Januari sampai Desember. Gambarnya seperti ini. Januari, Februari diwakili oleh warna yang berbeda-beda setiap barnya atau setiap periodenya. Di mana aksisnya sebelah kirinya adalah rate-nya, sebelah bawah atau aksis X-nya adalah bulan. Problemnya ada 5 di sini. Yang pertama ada 12 warna yang berbeda. Ini distraction. Ini sulit bagi kita, orang safety, untuk mengarahkan decision yang kita expect. Karena orang udah terdistraksi, orang udah ngelihat warna-warni ini. Udah pusing bacanya. Yang kedua adalah background-nya itu warna abu-abu, gray, hard to read. Apalagi gray-nya juga ditambah dengan ada grid lines di sini. Ini kita sebut grid lines ya, yang bagian latar yang belakang ini, garis-garis ini, berwarna abu-abu juga. Legendnya untuk satu series adalah jumlah rate insiden ini, itu seriesnya, dan itu buang-buang space. Nggak usah kita kasih legend harusnya. Terus konteksnya apa? Ketika kita ngomongin rate, kan biasanya ada ceiling di sana ya. Apakah incident rate 4 itu sudah melewati ceiling atau dikatakan sudah jelek, sudah performanya sudah tidak baik, atau seperti apa? Apakah 2 bisa dibilang baik atau 3 bisa dibilang baik? Tidak ada patokan di sana. Kemudian no call to action visible, tidak ada call to action di sini. Jadi tidak ada aksi nyata yang kita bisa minta ke pembaca grafik. Nah, kalau kita buat seperti ini akan jauh lebih baik. Meskipun dengan grafik yang sama, gitu ya. Ini kan grafiknya nggak jauh beda, tetap histogram ya. Ini nggak sama, stylingnya aja. Ya, aksisnya tetap sama, Y dan X-nya tetap sama. Nah, di sini kalau kita lihat, dia punya
perbedaan warna. Jadi legendnya bukan lagi membicarakan bahwa bar ini, warna ini adalah bulan Januari, Februari, atau Maret gitu ya. Itu udah hilangkan aja. Tapi yang kita lihat di sini adalah warna tertentu melambangkan kondisi-kondisi tertentu. Warna coklat atau orange ini melambangkan above target atau above ceiling. Misalkan let's say ceilingnya 3,1 sekian gitu ya. Kemudian yang warna abu-abu itu adalah within target. Oh sorry, ini targetnya 2,5. Jadi kita bisa lihat nih perbedaannya seperti apa. Title-nya itu langsung insight. Jadi bukan hanya label. Kalau tadi kan sebelumnya monthly accident frequency rate. Itu kan cuma label aja. Tapi kalau di sini title-nya udah merupakan insight. And accident frequency rate spike, dia bilang tuh di sini, dia udah ngarahin tuh. Dari judul aja dia udah tendensius. Ada peningkatan accident rate di September dan Oktober yang membutuhkan atensi segera. Crude cost, _2, construction ramp up, atau penambahan aktivitas pada divisi konstruksi. Kemudian yang kedua, orange, itu di atas target tadi ya. Target lainnya ada clear. No legend clutter di sini yang tadinya legendnya banyak, itu nggak ada. Dan audiensnya tahu apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Bahwa ada risiko di sini nih, construction ramp up. Contoh yang bagus juga sebelumnya adalah, selain itu adalah ini ya, nearness reporting increase. Nah, ini judulnya nih. Jadi judulnya adalah bukan near miss, jumlah near miss pada tahun 2025. Enggak gitu, tapi dia nulisnya near miss reporting increase. That's a good sign. Jadi udah tendensius nih Mas di sini. Dan dia ngasih key insight. Ada 221% increase pada near miss reporting selama 6 kuartal terakhir. Jadi kalau kita track back balik ke Q1 2024, kita punya 221%. Ini secara reporting culture ini sudah sangat baik. Dan akhirnya kita bisa bilang safety culture is improving. Apakah safety culture already good enough? Kita nggak bilang, tapi jelas definitely dia is improving. Nah, ini juga sama nih. Judulnya sudah tendensius. Construction needs immediate intervention, 40% dari all incident. Kita redupkan admin, kita redupkan logistik, production, maintenance, tapi kita bikin nyala construction di sini. 40% itu menyumbang proporsi kecelakaan paling besar dari keseluruhan divisi. Kira-kira gitu. Siapa tadi? Mas Desta ya, Aurelio. Bisa diinformasikan aplikasi AI safety untuk pemula yang dikomunikasikan. Tadi ya, Pak Bambang, silakan dicoba gratis. Silakan trial afollowworks.com. Saya typing di sini ya, afollowworks.com. Nggak jadi hyperlink ya. Bentar. Nah, oke, silakan kunjungi itu Pak Bambang dan rekan-rekan semua. Itu AI based safety application yang bisa langsung digunakan. Berikutnya untuk izin bertanya bagaimana teknologi mencegah kecelakaan kerja dan apa tantangan penerapan digital safety. Tantangannya jelas ya. Tantangannya adalah change management itu. Dan kita harus pastikan kita membuat teknologi bukan untuk sekedar menggunakan saja, tapi harus mengarah ke safety culture yang lebih baik. Kalau kita punya intensi menggunakan teknologi di bidang safety hanya untuk mengubah perilaku 1-2 orang, maka jangan beli teknologi itu, karena kita hanya buang-buang uang dan buang-buang waktu aja. Kita targetnya harus tinggi, yaitu mengubah mengubah safety culture di perusahaan. Bagaimana teknologi membantu mencegah? Teknologi yang benar-benar mampu mencegah kecelakaan itu jumlahnya mungkin nggak banyak ya. Mungkin selain kayak tadi ya, auto brake atau collision avoidance system yang ada di unit-unit bergerak, relatively nggak ada yang benar-benar bisa langsung mencegah. Udah pasti insiden dicegah gitu ya. Pasti membutuhkan action dari pekerja
sendiri gitu ya, atau organisasi secara umum. Harus ada actionnya. Teknologi yang baik, yang mampu mencegah insiden adalah yang mampu memberikan informasi yang jelas, actionnya apa gitu ya, datanya akurat, datanya precise, dan clear ke pekerja yang akan mengaction itu gitu. Jadi itu aja yang mungkin jadi parameter ya. Apa hal yang paling dasar dapat kita lakukan untuk digital safety ini? Oke, kenali data. Kenali data yang mungkin kita butuhkan. Eh, Saat ini Ibu Arlisa mungkin cek dulu aktivitasnya apa di tempat kerja, kemudian lihat data capturingnya. Data yang sekarang sulit dikumpulkan tuh apa. Nah, mungkin dari situ awal. Dan saya sarankan gunakan yang platform sudah ready to use atau gunakan platform yang easy. Misalkan Google Form dulu, it's okay, nggak apa-apa. Microsoft Form, Typeform, atau apapun yang sifatnya lebih simple, kita trial and error di situ. Kalau sudah yakin, kayaknya kita perlu naik nih, advance lagi gitu ya. Nah, barulah menggunakan teknologi yang lebih canggih. Terutama digitalisasi untuk mengubah kebiasaan pekerja yang susah dikasih tahu menggunakan APD, safety. Percayalah, untuk mengubah itu sebenarnya nggak butuh teknologi, tapi enforcement yang baik ya. Karena teknologi hanya membantu aja. Tapi teknologi bisa mensupport hal-hal seperti ini, Bu. Misal, kita berikan leaderboard atau papan klasemen gitu ya, di mana kita tampilkan orang-orang yang compliance APD-nya paling rendah gitu ya. Nah, ketika ditampilkan, kita buat kondisi di mana dia ditekan oleh peer pressure untuk selalu menggunakan APD dengan baik. Tapi tentu dengan bukan dengan cara yang memalukan ya, jangan. Tapi cukup nama misalnya, nama atau divisinya atau departemen gitu ya. Departemen yang paling banyak tidak comply dengan penggunaan APD. Tampilkan di situ dalam kurun waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, nanti minggu depan klasemen itu akan diupdate lagi. Oh, siapa yang naik nih? Terus kita kasih tanda gapnya, bukan gapnya ya, atau perubahannya. Nah, misalkan dari apa namanya dari departemen produksi yang isinya 50 orang, 10 orang atau seperlimanya 20% itu nggak pakai APD. Tapi minggu depannya cuma 10%. Berarti naik kan? Kita kasih tuh tanda plus 10% warna hijau. Berarti ada peningkatan. Nah, itu yang dicari tuh dan itu dilihat nanti sama teman-teman. Apa langkah yang paling realistis bagi perusahaan untuk yang baru mau akan memulai digitalisasi K3? Yang jelas coba menggunakan yang simple dulu atau yang ready to use dulu gitu ya, seperti Avalo Works. Kemudian nanti trial and error karena tidak ada satu teknologi yang sekali dipakai seterusnya tidak akan berubah. Karena teknologi pasti berubah. Pasti akan diperbaharui, pasti akan dilengkapi. Kira-kira seperti itu mungkin Mbak Adelia, saya rasa sudah terjawab semua ya yang di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Indra atas penjelasan yang sangat jelas ya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Oke, setelah itu mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini ya karena sudah beberapa peserta yang menjawab. Izin Bapak, setelah ini saya akan share untuk post test ya, link post test, pengisian post test. Silakan Bapak Ibu dapat mengisi link post test terlebih dahulu. Karena link post test sekaligus berfungsi sebagai absensi dan juga survei kepuasan pelanggan yang harus rekan-rekan isi ya. Jadi nanti silakan diisi post testnya, kemudian survei kepuasan pelanggan bagaimana bagaimana kepuasan Bapak Ibu terhadap Bapak Indra dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Sebentar, saya share terlebih dahulu.
Oke, silakan Bapak Ibu dapat diisi link post testnya sudah saya share di kolom chat ya. Silakan dapat diisi dengan nilai minimal 80 untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian kami informasikan untuk pengiriman sertifikat akan terbit maksimal H+7 dimulai pada hari kerja. Berarti nanti mulai dari hari Senin akan kami proses sertifikatnya secara berkala. Silakan untuk diisi, saya beri waktu mungkin sampai pukul 11 WIB ya. Masih ada 8 menit, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Manfaat bekal bagi rekan-rekan Aqualita dalam mengimplementasikan peran teknologi. Bagi Bapak Ibu, silahkan dapat dicoba ya di AvaloWorks untuk free trialnya ada 30 hari. Benar begitu ya Bapak Indra ya? Yes. Iya betul, untuk free trial 30 hari silahkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu karena ini adalah peluang ya, silahkan dimanfaatkan, dicoba-coba fitur-fitur di AvaloWorks-nya. Silahkan Bapak Ibu ya. Linknya dapat dilihat di kolom chat sudah saya pin. Oke Bapak Ibu. Oke, sebelum kita berpisah, Bapak Ibu izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Mohon dijawab dengan cakep seperti itu ya. Oke, hari Minggu olahraga. Cakep. Cakep, Cakep, mana cakepnya? Oke, cakep. biar sehat minum jamu. Sampai jumpa rekan-rekan Oke. semua. Tetap semangat menuntut menuntut ilmu. Saya Adelia selaku PIC mohon pamit undur diri. Terima kasih Bapak Indra. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga Terima bermanfaat. kasih. Terima kasih, Bapak. Ya, makasih Terima Pak. kasih.